Projo ini dulu sangat getol melawan Prabowo Subianto. Sekarang kok tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto. Ini menjadi bahan pertanyaan beberapa anggota Projo yang di bawah. Sehingga mereka akhirnya memutuskan diri untuk menyempal atau mengambil sikap mendukung Ganjar Pranowo. Selama 2 pemilu tahun 2014-2019, saya mendukung Pak Jokowi secara total. Otomatis saya harus berhadapan dengan pendukung Pak Prabowo waktu itu. Narasi-narasi negatif tentang sosok Prabowo saya suarakan dengan keras untuk mengcounter narasi-narasi dari kubu Pak Prabowo pada Pilpres 2014-2019. Nah, sekarang pun saya harus konsisten tetap mengarah itu. Saya tidak mempunyai keberanian secara moral kalau saya tiba-tiba tahun 2014-2019 menghantam Pak Prabowo, terus sekarang tiba-tiba berbalik mendukung Pak Prabowo. Saya tidak mempunyai keberanian, kemampuan untuk menjilat ludah saya sendiri. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sobat Indonesia, saya kali ini akan mengulas organ relawan yang cukup besar yang mendukung Presiden Jokowi mulai tahun 2014-2019, yaitu Projo. Projo itu pro Jokowi. Ketua umumnya sahabat saya, Budi Ari Setiadi. Nah, beberapa hari yang lalu, Ketua Umum Projo mendapat anugerah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi, dijadikan Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, Budi Ari ini adalah Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi. Tapi kita tahu pada saat jadi Wamen, beliau kurang diperankan. Menurut saya begitu. Sehingga oleh Pak Jokowi kemudian dialihkan menjadi Menkominfo, menggantikan terduga korupsi politisi Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Mengulik tentang Projo ini menarik. Projo ini salah satu organ relawan yang tegak lurus, satu komando di bawah arahan Presiden Jokowi. Apapun yang dititahkan oleh Presiden Jokowi, Projo akan mengarah. Projo dalam hal ini elit-elitnya, mulai dari ketua umum sampai beberapa elit yang lain, itu memberikan narasi ke ruang publik bahwa mereka taat dan tunduk pada komando Presiden Jokowi. Untuk itu terlihat dengan jelas sampai detik ini Projo secara organisasi tingkat pusat belum menentukan pilihannya kemana, karena masih menunggu arahan Presiden Jokowi. Meskipun ada indikasi bandul dukungan itu mengarah ke Prabowo, itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu juga tidak ditolak atau diingkari oleh organ relawan Projo. Tapi pilihan Projo untuk tegak lurus kepada Presiden Jokowi ini ada resiko ternyata. Beberapa Projo daerah seperti di Jawa Barat, Projo Jawa Barat, pendirinya beserta seluruh pengurus dan kelompok Projo Jawa Barat dengan tegas mendukung Ganjar Pranowo. Keputusan Projo Jawa Barat ini seolah-olah membangkang keputusan DPP Projo Pusat, karena Projo Pusat sampai detik ini masih menunggu arahan Presiden Jokowi. Saya jujur saja mengapresiasi keberanian Projo Jawa Barat yang sudah berani mengambil sikap untuk mendukung Ganjar Pranowo. Meskipun ternyata ini dibantah oleh
salah satu pimpinan Projo Pusat, Panel Barus. Dia mengatakan hanya segelintir orang yang mengatasnamakan Projo saja di Jawa Barat yang mendukung Ganjar. Saya tidak tahu mengapa sahabat saya Panel Barus ini begitu ketakutan kalau Projo Jawa Barat mendukung Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu. Padahal ada beberapa tanda yang sangat kuat Presiden Jokowi juga mengarahkan dukungan ke Ganjar Pranowo. Nah, dari statement keras elit organ relawan Projo ini ada dua persepsi publik yang bisa kita tangkap. Yang pertama, Projo begitu ketakutan, soliditasnya terganggu karena mereka selama ini selalu menggaungkan bahwa konsolidasi semua relawan Projo sangat baik dan mereka tetap kukuh menunggu arahan Presiden Jokowi. Itu persepsi pertama. Persepsi kedua adalah dukungan Projo lebih condong ke Prabowo Subianto. Bisa jadi demikian, karena saya melihat betapa kerasnya narasi yang dibangun oleh elit Projo mengomentari tentang gerak cepat kelompok Projo di Jawa Barat dalam mendukung Ganjar Pranowo. Ini bisa menjadi bumerang buat Projo menurut saya. Karena saya melihat beberapa orang yang selama ini merupakan anggota Projo pun sudah memutuskan dan membuat organ relawan baru mendukung Ganjar Pranowo. Mungkin mereka tidak sabar menunggu ketegasan sikap dari DPP Projo ke arah mana dukungannya, atau tetap menunggu arahan Presiden Jokowi sampai Oktober nanti atau bagaimana. Tapi jujur saja sikap dari DPP Projo ini berpotensi menuai perpecahan di kubu Projo sendiri. Bukan hanya Jawa Barat, beberapa pengurus Projo di berbagai daerah, bahkan pusat pun sudah nyempal mendukung Ganjar Pranowo. Beberapa orang yang saya kenal selama ini adalah pengurus pusat dari Projo membuat organ relawan baru dengan mendukung Ganjar Pranowo. Akhirnya resiko yang akan ditanggung Projo adalah Projo kehilangan legitimasi dari anggota-anggotanya. Projo mungkin hanya sekedar elit-elit yang di tingkat atas, tidak lagi mengakar seperti dulu. Itu yang terjadi kalau Projo belum menentukan sikap sampai sekarang. Saya tidak tahu keputusan DPP Projo itu akan seperti apa nantinya, tapi kalau saya boleh mengomentari, memang semua pilihan itu ada risikonya. Risiko sekarang dengan tunduk patuh terhadap arahan Presiden Jokowi ini juga menimbulkan riak-riak di bawah yang penuh ketidakpuasan karena melihat bahwa Projo ini genetikanya mendukung kelompok nasionalis. Projo ini dulu sangat getol melawan Prabowo Subianto. Sekarang kok tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto. Ini menjadi bahan pertanyaan beberapa anggota Projo yang di bawah, sehingga mereka akhirnya memutuskan diri untuk menyempal atau mengambil sikap mendukung Ganjar Pranowo. Ini resiko politik. Untuk elit-elit Projo yang di puncak pimpinan Projo mungkin tidak ada masalah karena sudah mendapatkan kompensasi hadiah dari Presiden Jokowi. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi menteri. Ini aman-aman saja. Tapi manakala kita telisik lebih dalam lagi di balik rumah Projo yang sebenarnya, berapa anggota yang masih tersisa, ini bisa menjadi pertanyaan yang serius. Tapi ini kembali lagi pilihan dari pimpinan Projo. Karena narasi normatif bahwa Projo solid itu akhirnya bisa berguguran kalau dalam kenyataannya banyak
organ-organ baru yang muncul mendukung Ganjar Pranowo, dan ternyata orang-orang di balik itu adalah ex pengurus Projo juga. Bahkan di Jawa Barat dengan terang benderang mendukung Ganjar Pranowo. Projo Jawa Barat mendukung Ganjar Pranowo. Ini sikap yang diambil oleh Projo Jawa Barat, meskipun ini dibantah oleh elit dari Projo Pusat. Sahabat Indonesia, inilah liku-liku dinamika dalam organ relawan. Ada organ relawan yang sudah berani bersikap seperti Forader, itu sudah pasti mendukung Ganjar Pranowo. Ada lagi organ yang selama ini mendukung Pak Jokowi langsung berbalik mendukung Ganjar Pranowo. Tapi ada juga pendukung-pendukung Jokowi seperti Joman, gitu, Jokomania, sudah beralih mendukung Prabowo Subianto. Ini jelas. Tapi kalau Projo ini masih abu-abu, belum mendukung sana, belum mendukung sini, meskipun ada indikasi lebih mengarah ke Prabowo. Nah, karena masih masuk dalam gray area ini, berpotensi Projonya itu akhirnya mereteli, berceceran. Ini resiko yang harus ditanggung oleh keputusan pimpinan Projo di tingkat pusat. Kita akan menunggu saja seperti apa Projo ini. Apakah masih tegak lurus terhadap perintah Jokowi dengan resiko ternyata dalamnya kopong atau kosong karena banyak ditinggal oleh para anggota yang selama ini loyal pada Projo, atau Projo mengambil sikap tegas segera mendukung siapa agar warnanya jelas, tidak abu-abu seperti sekarang. Kalau saya sih tetap mengharapkan bahwa organ relawan pendukung Jokowi atau siapapun harusnya tidak mengkultus individukan seseorang, termasuk kepada Presiden Jokowi, karena saya yakin Presiden Jokowi juga tidak ingin dikultuskan seperti itu. Saya sangat memberikan apresiasi kepada siapapun yang mempunyai sikap seperti saya, yang tegak lurus terhadap NKRI dan Pancasila. Seperti saya, selama 2 pemilu tahun 2014-2019, saya mendukung Pak Jokowi secara total. Otomatis saya harus berhadapan dengan pendukung Pak Prabowo waktu itu. Narasi-narasi negatif tentang sosok Prabowo saya suarakan dengan keras untuk mengcounter narasi-narasi dari kubu Pak Prabowo pada Pilpres 2014-2019. Nah, sekarang pun saya harus konsisten tetap mengarah itu. Saya tidak mempunyai keberanian secara moral kalau saya tiba-tiba tahun 2014-2019 menghantam Pak Prabowo, terus sekarang tiba-tiba berbalik mendukung Pak Prabowo. Saya tidak mempunyai keberanian, kemampuan untuk menjilat ludah saya sendiri. Itu saya. Karena saya sedang membangun integritas pribadi. Saya menginginkan anak cucu saya nanti tetap melihat bahwa dukungan ayahnya, kakeknya itu sangat konsisten terhadap kelompok nasionalis. Saya tidak menginginkan anak cucu saya melihat, loh, ternyata tahun 2014 mendukung Pak Jokowi, 2019 mendukung Pak Jokowi dengan gigih menghantam Pak Prabowo. Tiba-tiba tahun 2024 berbalik memuji-muji Pak Prabowo. Ini jujur saya tidak bisa. Karena saya meyakini apa yang saya narasikan pada saat pemilu tahun 2014-2019 terkait dengan Pak Prabowo itu adalah fakta yang saya ungkapkan di ruang publik. Saya tidak menyebarkan fitnah atau berita bohong. Sekali lagi, saya sedang membangun integritas personal saya untuk legacy saya kepada anak cucu dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, apakah pengurus Projo tidak mau berbuat seperti itu? Saya tidak tahu. Kita tunggu saja seperti apa. Yang jelas harus diakui Projo sekarang tidak seperti Projo
tahun 2014-2019. Masih ada badannya, tapi pendukung-pendukungnya sudah banyak yang mereteli. Itu yang saya lihat di lapangan. Mungkin bisa di-counter oleh pengurus Projo, tidak ada masalah. Ini demokrasi, saya masih tetap bersahabat dengan teman-teman saya di Projo, tapi ini adalah opini secara rasional yang saya berikan untuk memotret situasi yang berkembang saat ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskandri.